Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariska. Nama saya Rima Nurwidia. Kembali lagi di podcast Tin Jurnalista. Tin Jurnalista, Aktif, kreatif, inovatif. Oke teman-teman, sesuai dengan judul yang ada, jadi pada podcast hari ini kita akan menemani kalian selama beberapa menit ke depan dengan perwakilan ekstrakurikuler dari PIKR Tunas Bangsa. Penasaran siapa orangnya? Ayo kita sambut Duta Genre SMA Negeri 1 Banjarsari 2024. Hai, apa kabar? Halo, aku alhamdulillah baik. Sebelumnya boleh perkenalan dulu dengan yang lagi menonton? Boleh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan aku Naswa Lydia Maheswari, duduk di bangku kelas 11 IPS 2. Nah, sebelum masuk ke topik pembicaraannya, boleh nggak sebutin hobi dan cita-cita atau impian kamu? Oke, boleh banget. Jadi, aku tuh punya banyak hobi, diantaranya yang pertama aku hobi membaca. Aku suka membaca bukunya bisa berbentuk novel, bisa juga berbentuk self-improvement. Selain itu, aku juga suka menyanyi, dan terakhir, aku juga suka menonton film. Tapi sebelumnya kan kamu ikutan PIKR ya. Nah, apa hubungannya PIKR sama genre? Oke, baik. Mungkin aku jelasin dari PIKR dulu ya. Nah, PIKR itu kan singkatan dari Pusat Informasi Konseling Remaja yang dikelola oleh dan untuk remaja guna memberikan pelayanan informasi dan juga konseling terhadap kesehatan reproduksi gitu. Selain itu juga untuk perencanaan kehidupan yang berkeluarga dan kegiatan penunjang lainnya. Nah, sedangkan genre atau generasi berencana ini merupakan suatu program yang dikembangkan oleh BKKBN untuk membantu para remaja dalam merencanakan penyiapan kehidupan berkeluarga. Jadi kaitan dari antara PIKR dan genre ini, PIKR ini adalah sebuah wadah yang dikembangkan oleh program genre tersebut. Nah, kan di SMA Negeri 1 Banjarsari ini ada ekstrakurikuler PIKR Tunas Bangsa. Tujuan dibentuknya ekstrakurikuler PIKR Tunas Bangsa itu untuk apa sih? Nah, jadi tujuan dari pembentukan ekstrakurikuler PIKR itu secara umumnya untuk memberikan informasi mengenai PKBR atau penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja. Selain itu juga untuk memberikan informasi seputar pendewasaan usia perkawinan dan juga mendalami seputar keterampilan hidup atau life skill. Nah, selain itu, jadi pembentukan ekstrakurikuler PIKR ini ditujukan untuk memberikan pelayanan informasi dan konseling kepada para remaja seputar kesehatan reproduksi agar nantinya remaja siap untuk menyiapkan kehidupan berkeluarga. Nah, kan beberapa waktu kemarin kamu ikut Duta Genre 2024. Boleh ceritain gimana pengalaman kamu mengikuti Duta Genre di Kabupaten Ciamis dan Provinsi Jawa Barat? Nah, oke, baik. Pengalaman aku saat aku mengikuti pemilihan Duta Genre Kabupaten Ciamis dan juga provinsi, tentunya aku mendapatkan pengalaman yang luar biasa banyak dan bermanfaat. Itu dimana diantaranya aku belajar untuk disiplin waktu. Aku sadar bahwa waktu adalah uang. Betul sekali di situ di situ aku harus bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Lalu selain itu juga aku belajar untuk lebih bisa berpikir cepat, tanggap, dan kritis. Karena di pemilihan Duta Genre kemarin banyak sekali challenge-challenge yang mengaitkan tentang public speaking dan juga mengasah pola pikir kita. Jadi di situ aku banyak belajar mengenai hal itu. Nah, selain itu juga aku tentunya bertemu dengan orang-orang yang luar biasa berpengalaman dan hebatnya di bidang masing-masing. Maka dari itu, tentunya ketika aku melihat hal tersebut dan bertemu dengan orang-orang tersebut dan mendapatkan relasi yang baru, aku belajar banyak hal, belajar dari pengalaman dan saling sharing-sharing dengan orang tersebut untuk bertukar pengalaman.
Untuk menjadi juara, tentunya kamu membutuhkan persiapan yang sangat-sangat matang. Kira-kira persiapan apa saja yang kamu lakukan atau kamu persiapkan sebelum mengikuti acara Duta Genre kemarin? Nah, tentunya ketika aku mengikuti acara pemilihan duta genre kemarin, aku mempersiapkan segalanya dengan matang dan baik. Di antaranya persiapan yang aku siapkan itu aku menyiapkan dalam segi mental. Tujuannya agar aku bisa siap terhadap rintangan dan tantangan yang tiba-tiba terjadi. Setelah itu, aku juga menyiapkan kesiapan dalam segi fisik dengan cara mengatur pola makan dan pola hidup yang baik gitu. Selain itu, tentunya aku juga harus mempersiapkan kesiapan dalam segi materinya. Nah, materi-materi dengan cara aku mencari informasi seputar genre dan juga aku pastinya mempersiapkan persyaratan administrasi, video profile, mini film, challenge lain dan juga program kerja yang nantinya akan aku bawa ketika aku mengikuti pemilihan duta genre kemarin gitu. Jadi sebagai duta genre, apa sih tugas utama kamu? Nah, sebagai seorang duta genre, tugas utama saya yaitu menjadi seorang figur teladan motivator dengan cara memberikan advokasi, komunikasi, informasi, edukasi seputar program genre. Kalau boleh tahu, akhir-akhir ini kamu lagi sibuk ngapain sih? Nah, untuk akhir-akhir ini kesibukan aku itu kembali ke rutinitas awal sebagai seorang pelajar, di mana aku juga kebetulan lagi mengejar ketertinggalan pelajaran dan juga tugas-tugas lainnya pastinya. Selain itu, aku juga alhamdulillahnya dipilih menjadi panitia pemilihan ketua OSIS gitu. Wah, hebat. Menurut kamu, generasi yang bisa dikatakan berencana itu bagaimana sih? Nah, menurut aku generasi yang dikatakan berencana adalah ketika sudah bisa merencanakan dan juga menyiapkan kehidupan yang matang untuk kedepannya. Selain itu, mereka juga bisa mengembangkan life skill yang ada di dalam dirinya sehingga mereka bisa melewati 5 transisi kehidupan remaja. Untuk kedepannya, kamu punya program atau rencana apa buat remaja di sekolah kita? Nah, kebetulan ketika kemarin pemilihan duta genre tingkat provinsi, aku juga membawa 2 program. Yang pertama yaitu program Rasa Tinta. Rasa Tinta ini kepanjangan dari Bersama Sadar Pentingnya Mental Health. Program ini aku buat melalui platform Instagram dengan cara curhat anonimus melalui link yang tersedia di bio Instagram Rasa Tinta. Dapat juga dilakukan dengan mengirimkan pesan melalui DM Instagram. Nah, Rasa Tinta ini dijalankan dengan menggunakan media edukasi berupa boneka yang aku beri nama Maung Gendis atau genre dari Ciamis. Untuk program yang kedua yaitu Cap Beras, bercakap-cakap bersama Naswa Berantas Stunting. Program ini juga dikemas melalui platform Instagram yang sudah aku jalankan tentunya, tapi akan aku jalankan lebih lanjut. Program ini membahas mengenai angka penurunan prevalensi stunting yang sedang naik-naiknya di Indonesia. Hal ini aku kemas dalam bentuk aksi sosialisasi pemberian ide menu harian sarapan makanan bergizi yang sudah sesuai dengan isi piringku dan juga anjuran untuk mengonsumsi tablet tambah darah bagi remaja putri agar terhindar dari anemia. Pesan apa sih yang mau kamu sampaikan kepada orang yang menonton video ini? Untuk teman-teman semuanya yang menonton video ini, aku mau kasih kata-kata motivasi mungkin ya. Semangat untuk teman-teman semuanya dalam menggapai mimpi. Nikmati semua langkah dan kegagalan yang terjadi karena itu bagian dari perjalanan untuk menggapai mimpi. Kalau kata Maudy Ayunda, tidak ada mimpi yang terlalu tinggi, tidak ada mimpi yang patut diremehkan. Lambungkan setinggi yang kau inginkan dan gapailah dengan selayaknya yang kau harapkan. Wah, gak kerasa ya teman-teman, ternyata beberapa menit sudah berlalu. Tapi sebelum kita tutup podcast ini, genre itu kan identik dengan slogannya. Bisa dijelaskan makna dan bagaimana diperagakannya slogan tersebut? Oke, mungkin aku bakal peragain terlebih dahulu. Kalau ada yang bilang salam genre, kita bisa meragakan dengan gini, salam, sambil menyebutkan kata salam. Nah, ini artinya lingkaran besar di sini artinya zero atau say no. Nah, untuk zero terhadap apa?
terhadap 3 hal yang menjadi ancaman dasar remaja. Yang pertama yaitu pernikahan dini, yang kedua seks pranikah, dan yang ketiga nafza atau narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Jadi jika digabung, salam genre itu berarti katakan tidak pada pernikahan dini, seks pranikah, dan nafza. Oke teman-teman, mungkin obrolan kita cukup sampai di sini. Terima kasih banyak ya Naswa karena sudah mau meluangkan waktunya untuk ngobrol bareng kita. Terima kasih kembali udah mengundang aku. Untuk teman-teman yang nonton, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Saksikan podcast kita selanjutnya. Saya Mariska, Dan saya Rima Nurwidya. pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.